to 10 men for over half an hour of that match at the end. But Fans Vietnam senang timnasnya terhindar dari Indonesia dan gabung di grup ringan Piala AFF U23 2023. Saya senang Vietnam berada di grup ringan, tulis salah seorang netizen Vietnam. Netizen Vietnam merasa bersyukur karena timnasnya tidak segrup dengan Indonesia di Piala AFF U23 2023 yang bakal digelar pada 17 sampai 26 Agustus 2023 nanti. Timnas Indonesia kini memang mulai diperhitungkan di kawasan Asia Tenggara setelah on fire di SEA Games 2023 Kamboja yang lalu. Notabene-nya, tim-tim yang dianggap tangguh seperti Vietnam dan juga Thailand dapat ditundukkan oleh pasukan Indra Syafri. Drawing yang digelar pada Senin 29 Mei 2023 mendapatkan Vietnam segrup dengan Laos dan Filipina di grup C. Media Vietnam Sohadat.vm menyebutkan timnas Indonesia favorit juara Piala AFF U23 2023. Dalam analisisnya, Sohadat.vm menyebutkan Indonesia diprediksi bakal menurunkan skuad yang dibawa Indra Syafri ke SEA Games 2023 Kamboja yang lalu, di mana fakta berbicara mengerikan. Mereka mengutip pernyataan Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang mengatakan bahwa Indra Syafri akan berbagi tugas dengan Shin Tae-yong. Pelatih asal Sumatera Barat itu tetap memimpin U23, sedangkan Shin Tae-yong seniornya. Media itu juga menyebutkan kemungkinan Thailand akan turun dengan pemain pelapisnya. Sedangkan FFF atau Federasi Sepak Bola Vietnam memutuskan Vietnam akan turun dengan pemain U20-nya. Kendati begitu, para fans The Golden Star Warrior optimis dapat lolos ke semifinal karena segrup dengan tim lemah Laos dan juga Filipina. Ya, keputusan PSSI-nya Vietnam ini mungkin mereka kecewa pada hasil SEA Games yang lalu di mana mereka hanya meraih medali perunggu saja. Itu juga sekaligus memberikan jam terbang dan pengalaman yang berharga bagi para pemain mudanya. Mereka nanti tidak akan ditangani oleh pelatih asal Prancis Philippe Troussier, namun oleh Hong On-tuan. Hong On-tuan dikenal sebagai sosok yang membuat The Golden Star Warriors tampil di putaran final Piala Dunia U20 2017 di Korea Selatan silam. Ya, kesempatan bagus memberikan pemain muda merasakan jam terbang dan pengalaman. Ini juga kesempatan Hong On-tuan untuk memimpin U20 setelah dia sukses di U17. Komentar netizen Vietnam lainnya. Dan seperti diketahui, Vietnam memang merupakan juara bertahan ajang ini setelah di final edisi yang lalu mengalahkan Thailand dengan skor 1-0-nya. Dengan demikian, ini merupakan kesempatan baik bagi pasukan Indra Syafri untuk kembali merebut trofi setelah SEA Games 2023. Harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Dan kita beralih ke informasi yang selanjutnya. Wanti-wanti, jangan ada kerusuhan lagi. Erick Thohir mengatakan, percayalah, FIFA akan hentikan sepak bola Indonesia. Ya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir berharap kompetisi Liga 1 musim 2023-2024 bakal berlangsung tertib dan aman. Dia tak ingin ada lagi kerusuhan di tengah pertandingan. Erick Thohir menegaskan jika terjadi lagi kerusuhan, maka FIFA tak segan untuk memberikan sanksi lebih berat. Menurutnya, FIFA bisa saja membekukan aktivitas sepak bola Indonesia di semua ajang. Erick Thohir mengingatkan ihwal tragedi Kanjuruhan yang menyebabkan ratusan korban jiwa. Dan menurutnya peristiwa ini masih menjadi perhatian FIFA terhadap sepak bola Indonesia. Ingat, peristiwa Kanjuruhan masih ada dalam catatan FIFA. Kita beruntung hanya diberi sanksi yang ringan, sehingga tetap bisa menggelar pertandingan internasional, FIFA Matchday dan kompetisi, kata Erick Thohir di Stadion Manahan Solo pada Minggu 4 Juni. Dia menegaskan bahwa FIFA tidak akan lupa dengan tragedi tersebut, sehingga masih dalam pemantauan. Namun jika ada kerusuhan seperti di akhir musim kemarin, percayalah, FIFA akan berhentikan sepak bola Indonesia. Jangan jadi bangsa yang lupa, sebab FIFA tidak akan lupa, ujar Erick Thohir. Nah, untuk meminimalisir terjadinya kerusuhan, PSSI bersama PT Liga Indonesia Baru sudah membuat aturan yang baru. Nantinya hanya supporter tuan rumah yang bisa hadir di stadion. Oleh sebab itu, bersama PT Liga Indonesia Baru sudah dikeluarkan jadwal jauh hari sebelum kompetisi dimulai. Hal itu sejalan dengan arahan Presiden Jokowi agar kita bisa mengantisipasi keamanan. Lewat kebijakan tersebut, Erick Thohir ingin mewujudkan kompetisi sepak bola yang nyaman dan aman.
Catatan hanya penonton tuan rumah yang bisa hadir di stadion merupakan kebijakan sementara agar kita bisa mewujudkan kompetisi yang nyaman dan aman serta penonton bisa pulang ke rumah dengan selamat. Kata Erick Thohir. 3 pemain keturunan Grade A yang diprediksi segera dinaturalisasi. Nomor 1 pesepak bola Muslim asal Belanda. 3 pemain keturunan Grade A yang diprediksi segera dinaturalisasi akan dibahas di sini. Menariknya, salah satu dari 3 pemain tersebut merupakan pesepak bola Muslim asal Belanda. PSSI dapat mempertimbangkan sejumlah pemain keturunan berstatus Grade A untuk dinaturalisasi guna menggantikan Justin Hubner. Pasalnya, masih ada sederet pemain keturunan yang memiliki kualitas mumpuni. Bahkan, kualitas pemain-pemain tersebut diyakini dapat menjadi andalan timnas Indonesia pada masa depan. Lantas, siapa sajakah mereka? Simak ulasan berikut untuk mengetahuinya. Berikut 3 pemain keturunan Grade A yang diprediksi segera dinaturalisasi. 3. Jai Idzes. Jai Idzes yang saat ini berusia 23 tahun memiliki kemampuan unik yang patut dipertimbangkan untuk dinaturalisasi PSSI. Pemain berpostur 190 cm tersebut bisa bermain di sejumlah posisi seperti bek tengah, gelandang tengah maupun gelandang bertahan. Kini, Jai Idzes bermain di Go Ahead Eagles, klub kasta tertinggi Liga Belanda 2022 hingga 2023. Selain itu, dia juga menyatakan terbuka dan siap untuk memperkuat timnas Indonesia. Misal dalam waktu dekat PSSI kontak kamu untuk proses naturalisasi, apakah kamu ada minat? Tanya Yusa Nugraha kepada Jai Idzes di kanal YouTube Yusa Nugraha, dikutip Okezone pada Minggu, 4 Juni 2023. Aku terbuka untuk itu, jadi pemain naturalisasi timnas Indonesia. Tapi satu sisi aku ingin berkarier di Belanda. Satu sisi aku ingin juga membela timnas asal kakekku, Indonesia. Itu adalah suatu kehormatan. Jadi tentu aku terbuka untuk itu, jawab Jai Idzes. 2. Jordi Wehrman. Jordi Wehrman merupakan pemain berdarah Indonesia dari sang ibu karena kakek dan neneknya berasal dari tanah air. Sementara itu, ayahnya adalah orang Belanda asli. Pemain yang beroperasi sebagai gelandang tengah ini masih berusia 24 tahun dan saat ini berkarir bersama ADO Den Haag sebagai pemain pinjaman dari klub asal Swiss, FC Luzern. Tercatat, Jordi telah tampil sebanyak 15 pertandingan dan mencetak 1 gol di kasta kedua Liga Belanda. Terakhir adalah Ragnar Oratmanguwen. Pemain berusia 25 tahun ini memiliki garis keturunan Indonesia Belanda yang saat ini memperkuat klub kasta tertinggi Liga Belanda, FC Groningen. Ragnar Oratmanguwen diketahui merupakan pesepak bola yang memeluk agama Islam. Hal tersebut diketahui dalam salah satu unggahan di media sosialnya dengan keterangan Alhamdulillah. Ragnar merupakan pemain yang berposisi sebagai sayap kiri. Akan tetapi, dia juga mampu beroperasi sebagai gelandang tengah dan bertahan.